Ada yang hadir? Ada. Jadi hari ini kita akan belajar tentang fluida dinamis. Kita akan melanjutkan materi pertemuan kemarin. Kemarin kita sudah bahas tentang kalian masih ingat nggak kemarin tentang fluida dinamis? Masih. Nah, di sini ada dua sub materi. Yang pertama tentang kontinuitas. Masih ingat kalian kemarin demonstrasikan selang? Ya. Kontinuitas. Nah, itu adalah sub materi yang pertama. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Bernoulli. Contohnya apa fluida dinamis? Air sungai. Tsunami itu gara-gara apa? Tsunami itu bentuknya kayak gimana? Iya, biarlah air lama. Kalian tahu nggak kenapa air itu dapat membuat kincir ini bergerak? Kita tahu kan biasanya kincir yang di sungai itu tinggi atau diameternya besar. Dia ditaruh di sungai, air mengalir, fluida dinamis itu menghantam tiap baling-baling dari kincir. Tahu nggak kalian kenapa kincirnya bisa bergerak? Oke, itu airnya bergerak, berarti dia punya apa? Kecepatan. Sederhana yang mirip kayak ini. Ini kan dia ditaruhnya di sungai. Nah, nanti kita buatnya kayak dia di wadah kecil. Kalian buat kecil, kincir airnya. Ya, terserah pakai apa. Yang penting bahannya itu kita bisa mudah dapatkan di sekitar kita. Itu adalah jadi pertanyaan dasarnya tadi, pertanyaan dasar. Jadi ini adalah sticknya nih ya. Kita buat es krim. Kita buat stick. Jadi di atasnya kita pakai kaleng. Ini kan nggak ada baling-baling. Baling-balingnya menurut kalian enaknya pakai apa? Baling-baling perencanaan. Jadi kita buat modelnya kecil aja. Jadi yang ininya biar airnya tenang ini kan. Baling-balingnya itu menurut kalian pakainya yang mudah dikasih ya. Yang kedua untuk ininya. Untuk botol. Nanti kalengnya kita lubangi di sebelah sini, di bawah terus di atas. Nah, fungsi yang di atas itu apa? Kita taruh sedotan di sini. Ini misalnya wadahnya isi air. Kita buat lubang lagi yang rendah, lebih rendah dari yang ini. Kita buat di sini. Nah, ini adalah lubang tempat airnya keluar. Nanti yang rendah di tengah sama di atas. Menurut kalian yang airnya keluar itu posisi jatuhnya di yang paling jauh yang mana? Yang atas, bawah. Kenapa dia paling bawah? Itu ya, itu modelnya. Nah, untuk pembagian kelompoknya 4 kelompok dari kalian. Jadi hitungnya kayak 1, 2, 3, 4. Nanti yang punya nomor yang sama jadi 1 kelompok gitu. Ya. Perlukan untuk kita buat proyek ini kan cukup lama. Sementara hari Sabtu itu kita waktunya cuma sedikit 35 menit ya. 5 menit. Jadi di sini kalian dengan kelompok kalian belajar tugasnya. Ada yang lubangi kaleng, ada yang buat kincirnya, ada yang buat apa ini? Kerangka tempat kalengnya berdiri. Karena di sini kan tergantung dari ketinggiannya, kayak air terjun. Ini adalah pertemuan kedua. Pertemuan kedua ini kita bahas tadi yang pertama tentang perencanaan proyek kita. Yang kedua jadwal kita. Yang ketiga itu penentuan alat dan bahan. Nah, nanti pertemuan ketiga baru kita buat proyeknya. Jadi kalian jangan lupa bawa alat dan bahan yang kalian sudah tentukan tadi. Jangan lupa juga bawa cutler, bawa wadah, kaleng. Itu ya. Paham nggak? Paham.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Destia. Saya akan mewakili kelompok saya kelompok 3. Kita akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu membuat kincir air hingga keluar air dari lubang yang kecil. Ketika mengenai kincir akan berputar. Ketika tekanan air keluar itu besar, maka kincir akan berputar dengan cepat. Ini ya, ini begitu pun sebaliknya. Kalau tekanan air yang keluar itu lemah, maka kincir air itu akan berputar dengan lemah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tadi sudah mengerjakan proyek. Jadi kalian tadi buat kincir air sederhana. Kalian udah paham belum prinsip dari kincir air yang kalian buat? Paham. Jadi kalau tekanannya besar tadi, maka kecepatannya ya hubungannya apa? Tekanan Bernoulli. Asas Bernoulli menyatakan bahwa jumlah tekanan, jumlah energi kinetik, dan jumlah energi potensial di setiap titik itu nilainya konstan atau sama. Kalau misalnya ada 2 titik, berarti nanti di sini ada P1 ditambah EK1 ditambah EP1 sama dengan P2 ditambah EK2 ditambah EP2. P1. Tapi kalau tekanannya kecil, kecepatannya kayak gimana? Tadi kalian buatnya kayak ini. Ya. Alatnya nih ada yang rusak. Kira-kira kenapa dia bisa rusak? Lemnya kurang, lem tembaknya kurang, terus kena air juga kan? Ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian, apa yang bisa menyimpulkan kegiatan proyek kalian hari ini? Oke. Jadi berdasarkan proyek yang kita kerjakan tadi dapat disimpulkan bahwa air yang mengalir dari lubang pada bawah galen menciptakan kecepatan yang sangat besar sehingga kincir air bisa berputar. Oke, beraplaus untuk kalian. Perhatiannya hari ini, Ibu ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.